Halo bosku, apa kabarnya hari ini? Semoga lu semua sehat, rezekinya lancar, kerjaannya nggak numpuk, dan buat yang jomblo, semoga cepet dipertemukan sama yang satu frekuensi. Amin bareng-bareng ya. Nah, hari ini gue mau ajak lu semua buat ngebahas satu film action Korea yang main blow banget. Bikin mikir, deg-degan, tapi tetap seru dari awal sampai akhir. Judulnya Spirit Walker. Coba deh bayangin, lu bangun tidur tapi ternyata lu ada di tubuh orang lain. Dan itu kejadiannya terus-terusan, setiap 12 jam sekali, lu pindah ke tubuh orang lain berbeda. Parahnya lagi, lu bahkan gak ingat siapa lu sebenarnya. Nah, itulah yang dialamin sama tokoh utama kita di film ini. Disutradarai oleh Yoon Jae-gung. Spirit Walker ini adalah film trailer aksi yang penuh misteri. Plotnya bikin penasaran, dan tiap scene-nya tuh banyak potongan puzzle yang bikin lu pengen cepet-cepet ngakuin semuanya. Tapi sebelum dimulai, ini adalah video spoiler alert. Kalau kamu gak masalah dengan spoiler, siapin headset, cari tempat yang nyaman, dan kita mulai ceritanya. Oke, kita mulai dari awal nih bosku. Jadi, di scene pertama, kita ngelihat ada seorang pria yang tiba-tiba kebangun di dalam mobil yang udah remuk banget gara-gara kecelakaan. Dia nggak ingat siapa dirinya sendiri. Tenang, kita panggil aja dia si Amnesia, biar gampang. Nah, pas si Amnesia masih linglung di dalam mobil, muncullah seorang tunawisma yang lagi nyari barang-barang berharga di sekitar lokasi kecelakaan. Tapi ternyata begitu dia lihat si Amnesia ini masih hidup, dia langsung panik dan buru-buru manggil ambulans. Respect banget ya. Biar gampang, kita panggil si tunawisma ini si Homi. Si gelandangan baik hati yang secara nggak langsung jadi penyelamat awal si tokoh utama kita ini. Si Amnesia berhasil diselamatkan dan mendapat perawatan di mana terdapat sebuah peluru bersarang di bahunya. Dan seorang petugas polisi wanita mengatakan mobil yang digunakan mengalami rusak parah. Sudah dikirim ke tempat rongsokan mobil. Sedangkan mobil tersebut tercatat atas nama Kang Ian. Petugas polisi wanita ini pun menanyakan siapa Kang Ian. Siapa si Amnesia dan kenapa bahunya tertembak? Si Amnesia bersikeras mengatakan bahwa dia hilang ingatan. Alih-alih menjalani interogasi, si Amnesia malah diam-diam kabur dari rumah sakit tersebut. Berbekal dari kartu hotel yang ada di sakunya, si Amnesia tiba di tempatnya. Dan saat bercermin untuk melihat luka di wajahnya, satu yang tidak disadarinya. Sosok di cermin berbeda dengan sosok Amnesia sebenarnya. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Si Amnesia semakin kebingungan. Jika dia bukan orang yang dia lihat di cermin, lalu siapa dia sebenarnya? Dan ketika dia mencari tahu siapa dia sebenarnya, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Latar belakang pun berubah. Dan tepat saat itu juga kilasan ingatan si Amnesia terlintas dalam benaknya. Betapa terkejutnya si Amnesia, karena ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di sebuah restoran bersama wanita paruh baya yang sama sekali tidak ia kenal. Kaget bukan kepalang, dia memilih meninggalkan restoran dan wanita tersebut. Masih dalam keadaan kebingungan saat si Amnesia melihat refleksi dirinya di cermin dan menyadari bahwa wajahnya berbeda dan dia ada di tubuh orang lain. Dalam keadaan masih kebingungan, si Amnesia kembali ke hotel. Tempat di mana sebelum dia berpindah dan menemukan orang yang dia yakini bahwa orang tersebut sosok dirinya saat bercermin. Tapi saat dia mengejar, tiba-tiba sosok tersebut ditabrak sebuah mobil dan ditarik ke dalam mobil tersebut oleh pengemudinya. Lanjut, dari ID card, si Amnesia mendapati dirinya berada di tubuh Lee Sin-woo. Entah siapa si Lee Sin-woo sebenarnya. Si Amnesia memutuskan untuk datang ke tempat kerja Lee Sin-woo. Jelas terlihat orang-orang segan terhadap Lee Sin-woo. Meski demikian, si Amnesia memilih untuk pergi dari tempat tersebut. Masih dalam keadaan kebingungan, si Amnesia melihat tunawisma yang mengingatkan dia pada tunawisma yang menolongnya. Dan si Amnesia pun pergi ke tempat tunawisma yang bernama si Homi tersebut. Saat sampai di tempat si Homi pun kaget karena tidak mengenal si Amnesia. Bersikeras meyakinkan bahwa si Amnesia adalah orang yang ditolong si Homi saat kecelakaan.
Sempat si Homi menanyakan kewarasan si amnesia. Namun, daripada memikirkan hal yang di luar nalar, si Homi lebih memilih menikmati makanan yang ada. Dan memberikan si amnesia makanan hotdog. Dan menyebut si amnesia hotdog man. Dengan bijaknya, si Homi berkata, "Kalau dirimu lupa ingatan, maka kembalilah ke awal. Percaya, dirimu akan mendapatkan sebuah tujuan." Tapi tiba-tiba, astaga, jiwa si amnesia kembali berpindah ke tubuh orang lain. Kali ini dia berada di sebuah ruangan yang terdapat seorang pria yang sedang disiksa. Dan yang mengejutkan adalah orang yang sedang disiksa tersebut adalah orang yang tubuhnya dirasuki di awal film tadi. Tujuan penyiksaan tersebut untuk mencari informasi di mana tubuh si amnesia berada. Entah tubuh siapa yang dirasuki si amnesia ini. Tapi yang jelas pemilik tubuh ini merupakan orang yang disegani. Entah itu pemimpin mafia atau ketua organisasi tersebut. Hal itu terlihat di saat si amnesia memasuki toilet. Di mana di dalam toilet tersebut sepasang kekasih yang sedang icikiwir. Sang pria bernama Go Jung-sa dan sang wanita bernama Yuri. Sempat Go Jung-sa hendak memarahi orang yang mengganggu kesenangannya. Tetapi saat Go Jung-sa hendak memarahi orang yang mengganggu kesenangannya, seketika itu juga sikap Go Jung-sa berubah. Pada saat ini si amnesia menyadari, setiap 12 jam sekali ia bangun dalam tubuh orang yang berbeda. Tetapi pikirannya tetap sama. Yang kemudian si amnesia pun memutuskan untuk mengikuti nasihat dari si Homi. Untuk kembali ke awal dari semua ingatannya yang tersisa. Malam itu juga si amnesia mendatangi area rongsokan mobil. Petugas polisi memberitahukan bahwa mobilnya dikirim ke tempat tersebut. Si amnesia mencari segala sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk. Dan akhirnya si amnesia menemukan sebuah foto seorang wanita dengan latar belakang gereja. Wanita ini yang seringkali ia lihat dalam kilasan ingatannya saat jiwanya berpindah. Tanpa membuang-buang waktu, keesokan harinya si amnesia mendatangi gereja yang sama yang terdapat dalam foto wanita tersebut. Tapi ia tidak mendapati wanita tersebut. Saat si amnesia hendak pergi, tiba-tiba saja kaki si amnesia disengkat. Dan ada orang yang tiba-tiba menyerangnya. Orang tersebut kita sebut saja Jinah, orang yang ada di foto tersebut, dan wanita tersebut menanyakan keberadaan Kang Ian. Di sini dijelasin dulu ya sob, Kang Ian ini jiwanya berpindah-pindah setiap 12 jam, dan tepat setiap jam 12 juga sudah beberapa kali jiwa si Kang Ian ini berpindah ke tubuh orang lain. Jadi wanita ini nggak tahu kalau itu Kang Ian karena ada di tubuh orang lain. Secara refleks amnesia mampu mengembalikan situasi. Kini berada dalam kendali si amnesia dan bertanya ke Jinah, siapa Kang Ian yang dimaksud? Dan meyakinkan bahwa sosok yang ada di hadapannya bukan sosok yang Jinah kenal. Karena jelas terlihat bahwa Jinah kenal dengan sosok yang tubuhnya dirasuki si amnesia. Namun perhatian si amnesia sempat teralihkan dan belum sempat mendapatkan informasi. Si amnesia kehilangan jejak Jinah. Si amnesia pun kembali ke klub malam tadi. Mencari anak buahnya, namun tak ada siapa-siapa di sana. Tapi Yuri masih ada di tempat tersebut, dan si amnesia dengan aneh menanyakan siapa tubuh yang sedang dirasukinya. Diketahui kini si amnesia berada di dalam tubuh, kita sebut saja Lee Dong-ai. Namun Yuri tidak mengetahui lebih jauh mengenai Lee Dong-ai sebenarnya. Jinah ataupun siapa pria yang bernama Kang Ian. Maka si amnesia menyuruh Yuri mengantar ke tempat kekasih Yuri berada. Tibalah si amnesia ke tempat di mana Go Jung-sa berada. Dan betapa terkejutnya si amnesia
melihat orang yang pernah dirasukinya sudah dalam kondisi tergantung tak bernyawa. Rupanya Gong Jung-sa dan rekannya, kita sebut saja Park, sedang membuat skenario seolah pria yang telah dihabisinya telah menghabisi hidupnya sendiri dengan gantung diri. Si amnesia berusaha bersikap biasa saja, menanyakan siapa wanita yang ada di dalam foto yang digenggamannya ini. Sempat Go Jung-sa curiga, tapi meski demikian Go Jung-sa memberikan alamat rumah Jinah. Dan saat si amnesia melihat jam, celakanya sesaat lagi jam menunjukkan pukul 12. Dan lagi-lagi jiwa si amnesia pun berpindah. Entah siapa yang saat ini dirasukinya. Namun sial bagi si amnesia, kini ia memasuki seseorang dengan kondisi kaki yang terluka, di mana pria tersebut bekerja di sebuah tempat bernama Korporasi Noah. Si amnesia bermaksud menuju ke alamat yang diberikan Go Jung-sa, yang tak lain adalah alamat di mana Jinah tinggal. Dengan mobil curian, ia pergi ke tempat Jinah tinggal. Scene pun berpindah kepada Shin-woo yang sudah berada di tempat kerjanya yang merupakan markas dari satuan khusus polisi. Kepala polisi nampak tidak senang dengan Shin-woo yang baru menampakkan batang hidungnya. Dan kita dibuat terkejut dengan kedatangan seseorang yang di tempat tersebut yang tak lain adalah Lee Dong-ai. Di sini sedikit terungkap bahwa Lee Dong-ai adalah oknum polisi khusus yang diam-diam membangun kerajaan mafia sendiri dengan membawa pasukan terbaiknya, yaitu Go Jung-sa dan juga Park. Shin-woo sendiri adalah atasan Lee Dong-ai, di mana mereka sedang memburu 3 orang pengkhianat kepolisian. Antara lain adalah Kang Ian, yang merupakan seorang dengan kemampuan terbaik yang dimiliki agen kepolisian. Jinah yang merupakan instruktur terbaik kepolisian, dan seorang anggota mereka yang bernama Jun Yong, di mana Jun Yong yang telah berkhianat dengan menjual informasi kepolisian kepada pihak lain. Dan pada saat itu, pria bernama Jun Yong terpantau CCTV. Dan celakanya, Jun Yong yang dimaksud yang sekarang sedang si amnesia rasuki. Dan langsung saja, Shin-woo pun meminta Lee Dong-ai untuk memburunya. Pada scene lain, si amnesia pun sampai di kediaman Jinah. Melihat foto Jinah sedang berpelukan mesra dengan tunangannya, yang tidak ia sadari bahwa sosok tunangan Jinah adalah sosok asli dari si amnesia. Dari tempat itu pula si amnesia menyadari bahwa sosok Kang Ian yang selama ini dicari adalah dirinya sendiri. Dan satu fakta lagi, bahwa orang-orang yang tubuhnya ia masuki tampaknya terhubung dengan jaringan kriminal atau agen rahasia. Dalam prosesnya ia mulai menyusun potongan-potongan misteri. Dan pada saat itu si amnesia menyadari ada seseorang yang datang. Dan saat si amnesia melihat bahwa orang tersebut adalah Jinah yang hendak mengambil beberapa barang di rumahnya. Dan celakanya Gong Jung-sa dan Park pun tiba di tempat Jinah. Dan saat hendak kabur, Go Jung-sa pun membanting Jinah dengan keras. Tak tinggal diam, si amnesia pun mencoba menolong Jinah, tapi tersudut karena perbedaan kemampuan antara dirinya dengan Park. Dan saat tersudut itu seolah-olah membangkitkan kekuatan agen terbaik dalam dirinya. Keadaan pun berubah, dan saat ada kesempatan si amnesia pun membawa Jinah untuk melarikan diri dari Go Jung-sa dan Park. Di dalam mobil, Jinah pun bertanya, "Di mana Kang Ian?" Dan si amnesia pun bingung untuk menjawabnya. Tetapi mengetahui bahwa tubuh Kang Ian yang asli mengalami lumpuh, dan si amnesia pun menceritakan dengan meyakinkan Jinah bahwa ia adalah orang yang sama dihadapi di gereja kemarin. Dan ia merasa bahwa Kang Ian yang dicari-cari orang
adalah dirinya. Dan dengan penjelasan di luar nalar tersebut, tak lantas membuat Jinah percaya. Saat mobil mereka bisa lepas dari kejaran Go Jungsa, Jinah pun mencoba melepaskan diri dari si amnesia. Dan si amnesia pun kehilangan jejak Jinah. Scene pun berpindah ke Jinah, yang sedang mencari keberadaan Kang Ian dengan dibantu temannya. Jinah menelusuri daftar klinik ilegal dan mengatakan saat kondisi terakhir ia melihat Kang Ian berada dalam kondisi terluka. Karena tidak mau diketahui keberadaannya, tidak memungkinkan untuk membawa ke rumah sakit resmi dan kemungkinan dibawa ke klinik ilegal. Dari sekian banyak praktisi ilegal, Jinah pun mencurigai seorang imigran asal Nepal, yang ternyata seorang rekan kerja Junyong, di mana Junyong yang selama ini bersembunyi. Dan tanpa disadari Jinah, ternyata anak buah Lee Dong-ai melihat keberadaan mereka dan langsung menghubungi Lee Dong-ai. Di sini lain, si amnesia mendatangi si Homi. Si Homi pun kaget karena banyak sekali orang yang mendatanginya dan sok kenal kepadanya. Saat itu, si amnesia pun teringat si Homi telah mengambil black box mobilnya, tempat penyimpanan rekaman kamera di dashboard yang terdapat di mobil si amnesia. Tapi sayangnya, si Homi sudah menjual black box mobilnya. Si amnesia pun minta diantar untuk menemui penada black box miliknya. Sesampainya di sana, si amnesia diperlakukan bak tamu VIP. Setelah si amnesia bersedia membeli black box-nya sendiri dengan harga yang sangat mahal, terang saja si amnesia tak ambil pusing karena membayarnya dengan kartu kredit milik Junyong. Akhirnya si amnesia menemukan memori black box miliknya. Melihat kejadian tersebut sesaat sebelum si amnesia mengalami kecelakaan, di mana dia terlibat kekacauan di suatu tempat. Dan terlihat rekaman tersebut orang yang menembak si amnesia adalah Jinah. Terlihat si amnesia memasuki bangunan dan kembali dengan menggendong seorang pria di pundaknya dan pergi dari tempat tersebut. Namun, sesaat si amnesia hendak mengingat kejadian tersebut, anak buah Lee Dong-ai tiba di tempat tersebut. Si amnesia tidak menyadari transaksi dengan kartu yang dia lakukan terlacak oleh Lee Dong-ai. Si amnesia pun mengamankan rekaman black box mobilnya ke dalam mantel si Homi, yang kemudian langsung saja melakukan pelarian. Agar mereka tak terkejar, si amnesia meminta si Homi memilih jalan yang berbeda. Tetapi si Homi tertangkap, dan ketika si amnesia ingin menolongnya, tiba-tiba jam menunjukkan pukul 12 malam. Dan jiwa si amnesia berpindah ke tubuh Gon Jungsa. Sedangkan Jungyong kini tertangkap oleh anak buah Lee Dong-ai. Tepat saat itu, tampaknya si amnesia dan Park sedang mengikuti sebuah mobil. Dan ketika si amnesia mendekati mobil tersebut, diketahui yang mereka buntuti adalah Jinah. Sontak saja si amnesia langsung menghentikan pengejarannya, yang membuat Park curiga dan dengan keberanian karena melihat Park yang tidak memakai safety belt, si amnesia pun menabrakkan mobilnya. Si amnesia yang selamat langsung datang ke markas tempat bos Lee Dong-ai berada. Dan terdapat Jungyo yang sedang diinterogasi oleh bos Lee Dong. Bosku, lu sadar gak sih setiap kali si amnesia kita ini masuk ke tubuh orang lain, ujung-ujungnya tuh selalu apes. Serius deh, kayaknya siapapun yang dipinjam badannya sama dia pasti langsung kena sial. Entah ditabrak mobil, ditembakin, atau tiba-tiba masuk ke situasi bahaya. Gimana nggak stres coba? Udah ngumpet jauh-jauh, tahu-tahu ketangkep. Lanjut, si amnesia yang melihat itu mencoba bersikap sewajarnya. Mengakui telah menangkap Jinah dan mengatakan Park sedang membawa kemari. Karena merasa tidak berguna, Lee Dong-ai meminta anak buahnya untuk menghabisi si Homi.
Tetapi si Amnesia berinisiatif untuk mengambil alih tugas tersebut dan membawa si Homi keluar dari markas mereka. Karena si Homi tidak tahu kalau si Amnesia yang ada di dalam tubuh Go Jungsa, si Homi terus saja berteriak tentang pertukaran tubuh yang terjadi pada si Amnesia. Lee Dong-ai pun langsung curiga pada Go Jungsa dan menanyakan nama wanita yang ada di pelukannya. Dan sekilas si Amnesia mengingat Go Jungsa pernah menyebutkan nama wanita tersebut saat si Amnesia ada di tubuh Lee Dong-ai. Dengan penuh keyakinan si Amnesia pun menyebutkan namanya Son Yung. Dan karena Lee Dong-ai tahu betul bahwa wanita tersebut bernama Yuri dan Go Jungsa pun menyebut nama yang salah, maka Lee Dong-ai hendak menghabisi Go Jungsa. Namun sang kekasih menyelamatkannya, karena benar nama asli Yuri adalah Sun Yong. Setelah si Amnesia dan si Homi di mobil, si Amnesia memberitahu kalau ia adalah Hotdog Man. Dan si Homi pun semakin gila dibuatnya. Lee Dong-ai menelpon Park, dan Park mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan yang dibuat oleh Go Jungsa. Dalam perjalanan, si Amnesia melihat kembali rekaman mobilnya sebelum ia mengalami kecelakaan, dan menemukan bahwa dia melewati jalan yang menuju tempat korporasi Noah. Si Amnesia pun menuju tempat tersebut. Di saat yang sama, Lee Dong-ai juga mencurigai tempat persembunyian tubuh Kang Ian adalah korporasi Noah, yang merupakan rumah aman mereka. Tapi sial bagi Park karena gagal menangkap Gina, maka hukuman yang menunggu adalah kematian. Setibanya si Amnesia di korporasi Noah, dia bertemu dengan si Yosef. Tapi karena yang menanyakan adalah orang asing, Yosef menutup rapat-rapat informasi tersebut. Akhirnya si Amnesia dan si Homi pun mencoba mencari tahu sendiri. Tepat dia berada di suatu lokasi, tampaknya si Amnesia mengingat bahwa dia pernah berada di tempat tersebut. Saat memasuki salah satu ruangan, si Amnesia mendapat tubuhnya ada di tempat tersebut dalam keadaan koma. Saat si Amnesia menyentuh tubuhnya, saat itu juga ingatannya kembali. Beberapa waktu lalu terjadi penyelundupan narkotika skala besar di Korea. Narkotika jenis baru yang bernilai miliaran dolar asal Thailand yang diberi nama Etres. Obat tersebut mampu menstimulasi otak setiap 12 jam sekali, seolah memberikan efek kejutan pada otak pemakainya dengan halusinasi tinggi, seakan memisahkan jiwa dan raganya. Dan unit satuan khusus anti narkotika akan melakukan penyergapan di mana Kang Ian pun tergabung di dalamnya. Tapi obat tersebut raib begitu saja saat terjadi penyergapan. Yang tersisa hanya beberapa jasad yang tidak diketahui identitasnya. Di lokasi tersebut juga, Kang Ian menemukan pematik milik Jun Yong yang ditambah lagi dengan Jung Yong yang tiba-tiba saja menghilang selama beberapa waktu, membuatnya diduga sebagai dalang dari insiden hilangnya narkotika tersebut. Namun diam-diam Jun Yong mengatur pertemuan dengan Kang Ian. Tapi karena Kang Ian mencurigai Jun Yong, Kang Ian pun sudah memberitahu markas kalau Jun Yong mengatur pertemuan dengan dia. Jun Yong pun meyakinkan Kang Ian bahwa ia telah dijebak dan memberikan flash disk sebagai bukti untuk dilihat Kang Ian. Sampai akhirnya Jun Yong pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Sesampainya di rumah, Kang Ian melihat rekaman flashdisk yang diberikan Jun Yong tersebut. Dan benar adanya, Lee Dong-ai lah dalang dari hilangnya narkotika bernilai miliaran dolar tersebut. Tapi tepat saat itu, Lee Dong-ai menghubungi Kang Ian, mengatakan bahwa Gina ada di tangannya. Dan setelah bukti Lee Dong-ai dapatkan, seperti biasa, dia akan membuat skenario palsu atas kematian yang akan dia berikan kepada Gina, Kang Ian, dan Jung Yong. 넌 자살한 걸로 하자. 장르는 Kang Ian akan dibuat OD dengan obat Esterase setelah menghilangkan nyawa Gina dan Jun Yong. 그게
Tapi di luar nalar, obat tersebut nyatanya membuat jiwa dan raga Kang Ian terpisah. Dan untuk pertama kalinya jiwa Kang Ian berpindah. Seketika itu juga kekacauan pun terjadi. Junyong pun berhasil melakukan pelarian, sementara Kang Ian yang coba menyelamatkan Jinah, tapi karena Jinah yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dia justru malah menembak bahu Kang Ian, persis seperti yang terekam dalam dashboard mobil milik Kang Ian. Dan Jinah pun melakukan pelarian seorang diri. Dan sementara Kang Ian membawa tubuh aslinya untuk dibawa ke korporasi Noah. Setelah membawa tubuh asli di korporasi Noah, Kang Ian pun mencoba mencari Jinah. Tapi dengan bahu yang tertembak, kesadarannya pun hilang dan kecelakaan pun terjadi. Dan Kang Ian pun mengalami hilang ingatan. Pas Kang Ian akhirnya mulai dapat kembali ingatannya, belum sempat napas lega, anak buahnya Lee Dong-ai tiba-tiba nongol di tempat itu juga. Dan yang makin bikin runyam, Jinah juga ada di situ. Alhasil situasinya langsung tegang dan Kang Ian pun langsung ketangkep saat di situasi kacau. Wah, apes banget ya hidup dia. Tapi tunggu dulu, tiba-tiba muncullah Shinwo. Kayak harapan datang di tengah kekacauan, Jinah pun langsung minta tolong ke dia, berharap dia bisa nyelamatin mereka dari situasi kacau ini. Tapi ternyata plot twist bosku, Shinwo ternyata satu geng sama Lee Dong-ai. Lah makin kacau kan? Udah dihianatin, ditangkep, sekarang makin gak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Tapi anak buah Lee Dong-ai tidak mampu menemukan tubuh asli Kang Ian karena tubuh asli Kang Ian sudah dipindahkan oleh si Homi. Saat ini Jinah sudah berada dalam genggaman Shinwo dan Lee Dong-ai. Tetapi Shinwo berkali-kali menyalahkan Lee Dong-ai atas semua kekacauan yang terjadi. Karena Lee Dong-ai yang merasa Shinwo sudah sangat menjengkelkan, saat itu juga Lee Dong-ai menghabisinya. Di tempat lain, Kang Ian yang baru sadar dari pingsannya namun naas. Baginya sebentar lagi dia akan tenggelam dalam sebuah mobil bersama Park dan juga Junyong. Berharap jam 12 segera tiba, tapi waktu 5 menit tidak akan cukup baginya untuk mencoba menyadarkan Park untuk bekerja sama keluar dari mobil tersebut. Namun betapa kejam Park, setelah berhasil selamat, dia membiarkan Kang Ian begitu saja. Sementara di tempat lain Lee Dong-ai kedatangan tamu istimewa, yakni sekelompok mafia yang dipimpin seorang wanita tua. Wanita yang sama yang ditemui Shinwo saat dia dirasuki oleh Kang Ian. Dan wanita tersebut hendak membeli narkotika ekspres yang berada di tangan Lee Dong-ai. Tepat saat transaksi terjadi, saat itu juga Park tiba di tempat tersebut. Tapi Park menembak kelompok Lee Dong-ai. Bukan balas dendam karena hampir dibuat tewas, tetapi kini jiwa Kang Ian yang ada di dalam tubuh Park. Karena kekacauan yang terjadi, membuat wanita parubaya itu pun murka dan menyalahkan Lee Dong-ai dan menjambaknya serta menoyornya. Karena tidak tahan dengan perlakuan ibu mafia tersebut, Lee Dong-ai pun menghabisi ibu mafia tersebut. Sementara itu, si amnesia menghabisi anak buah Lee Dong-ai. Lee Dong-ai menyadari bahwa Kang Ian ada di dalam tubuh Park. Dan menjadikan Jinah sebagai tameng yang membuat Kang Ian tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan kini Jinah pun percaya bahwa pria yang mencoba menyelamatkannya adalah Kang Ian. Amarah Kang Ian pun meledak seketika ketika Lee Dong-ai hendak menembak Jinah. Ketika Kang Ian telah mencapai batasnya dan hendak dihabisi oleh Lee Dong-ai, tepat saat itu juga Jinah berhasil menembak Lee Dong-ai dan menghabisinya. Dan Kang Ian pun meminta maaf kepada Jinah karena telah membawanya dalam kekacauan seperti ini. Beberapa hari pun berlalu dan Jinah pun yakin bahwa Kang Ian akan kembali. Dan berkali-kali juga dia menjalani interogasi kepolisian di mana dia ditanya mengapa antek-antek Lee Dong-ai bersikeras untuk melindunginya. Namun kini Jinah tahu bahwa setiap anak buah Lee Dong-ai yang mau menyelamatkan Jinah adalah Kang Ian dan film pun berakhir. Nah bosku, itulah tadi alur dari film Spirit Walker, film action Korea yang penuh misteri, pukul-pukulan, dan plot twistnya yang bikin kita mikir keras tiap 12 jam. Film ini gak cuma soal aksi dan pindah-pindah tubuh, tapi juga soal identitas, pengkhianatan, dan perjuangan buat ngingetin siapa diri kita sebenarnya. Kalau lu suka film dengan konsep unik, penuh teka-teki, dan ending yang memuaskan, Spirit Walker ini wajib banget lu tonton. Oke deh, makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar gue makin semangat bawain alur film keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya bosku. Jaga kesehatan, jangan sering amnesia, dan ingat lu siapa.